tubuh ini pada suatu waktu nanti dia akan hancur menjadi tanah. Tetapi pada suatu masa nanti di akhir zaman, tubuh yang sama ini, yang sakit ini, akan dibangkitkan pula pada akhir zaman. Pada waktu itu, tubuh ini masih terpisah dengan roh yang sedang berbicara kepada Anda sekarang ini. Tetapi pada akhir zaman itu akan disatukan kembali menjadi sama seperti ini sekarang, tetapi dengan kemungkinan ada dua. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Saudara-saudara, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang makna yang terdapat di dalam doa Bapa kami. Nah, pada kesempatan ini, sebagai kelanjutan dari video yang pertama itu, kita akan membahas apa makna mendalam yang terdapat di dalam doa Aku Percaya, atau juga biasa disebut sebagai credo, atau juga biasa disebut sebagai syahadat singkat, kadang-kadang juga disebut sebagai syahadat para rasul. Nah, mari kita lihat saudara-saudara, apa itu doa Aku Percaya? Mari kita mulai dari pengertian dasar saudara-saudara. Apa itu doa Aku Percaya? Doa Aku Percaya atau syahadat adalah rumusan resmi iman Gereja Katolik. Di gereja-gereja lain juga mempunyai syahadat, tetapi rumusannya sedikit berbeda dengan Gereja Katolik. Syahadat ini merangkum ajaran-ajaran utama yang harus dipercayai oleh setiap orang Katolik. Kata syahadat berasal dari bahasa Latin yang diterjemahkan dari kata credo yang berarti Aku Percaya. Dalam Gereja Katolik ada dua bentuk utama dari syahadat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, syahadat para rasul, yaitu versi singkat, berasal dari ajaran para rasul yang kemudian diringkas. Kemudian ada syahadat Nikia Konstantinopel yang disahkan di negara Turki pada zaman itu. Lebih panjang, berasal dari Konsili Nikia dan Konstantinopel 381. Kita akan mulai dari struktur syahadat para rasul. Susunannya ada 3, saudara-saudara. Yang pertama, kepercayaan kepada Allah Bapa, pencipta alam semesta. Kemudian, struktur yang kedua merujuk kepada Yesus Kristus, Sang Penebus, Putra Sang Penebus. Kemudian, struktur yang ketiga adalah Roh Kudus dan gereja sebagai pengudus. Doa ini sesuai dengan Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lihat bagian per bagian, saudara-saudara. Teks doa dan makna setiap bagian. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kita menyatakan iman kita kepada Allah yang esa, penuh kuasa dan maha kasih. Penuh kuasa karena menciptakan langit dan bumi. Ia adalah Allah Bapa, bukan sekedar penguasa, tapi pribadi yang menjalin hubungan cinta di antara Tritunggal itu sendiri, di antara manusia dan Allah, di antara manusia dan manusia. Kemudian di poin yang ketiga, sebagai pencipta, Allah menciptakan segalanya dari ketiadaan. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia kan hanya mengubah dari satu ciptaan menjadi satu model yang baru, berarti itu bukan menciptakan, saudara-saudara. Dan semua ciptaan bergantung kepada Allah sendiri sebagai penciptanya. Jadi saya ulang, kita menyatakan iman kita kepada Allah, Ia adalah Bapa, bukan sekedar penguasa, tapi pribadi yang mempunyai cinta, yang maha kasih, kemudian sebagai pencipta. Kalimat yang kedua, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Iman Katolik berpusat pada Yesus Kristus sebagai pengantara kita kepada Bapa. Putra Allah yang tunggal, tidak diciptakan satu kodrat dengan Bapa. Lalu dilahirkan oleh Bunda Maria. Disebut Tuhan kita karena Ia adalah penguasa atas hidup kita. Dia berkuasa untuk mengampuni dosa kita dan Dia juga berkuasa untuk mengatakan dosa kita tetap ada.
Dan ketika kita diampuni dosa kita, maka itu artinya dia berkuasa untuk membawa kita ke dalam surga. Dan juga Tuhan dalam arti ilahi. Tuhan dalam arti penguasa dan Tuhan dalam arti keilahiannya yang sama sehakikat dengan Allah Bapa. Yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus dikandung secara ajaib. Dikandung secara ajaib dari Roh Kudus ke dalam rahim Maria, bukan oleh kehendak manusia, bukan oleh hawa nafsu manusia, tetapi dia dikandung secara ajaib. Entah bagaimana caranya, itulah yang namanya ajaib, karena kita tidak tahu seperti apa caranya, tidak dapat kita jelaskan secara ilmiah. Maria tetap perawan sebelum, selama, dan sesudah kelahiran Yesus. Disinilah kesalahan saudara-saudara saya yang Protestan. Mereka percaya bahwa Yesus dikandung secara ajaib. Itu adalah sebuah mukjizat. Tetapi mukjizat yang lain, Maria tetap perawan setelah melahirkan Yesus, mereka sudah mengabaikan. Jadi dua keajaiban, mereka hanya percaya satu, sementara keajaiban yang lain mereka tidak percaya. Sementara itu sebenarnya saudara-saudara, keajaiban Yesus yang dikandung dari Roh Kudus itu juga sama juga ajaibnya dengan ketika Yesus keluar dari rahim Maria secara ajaib tanpa merusak keperawanan Maria. Terus inilah yang diyakini oleh Gereja Katolik bahwa Maria tetap perawan sebelum, selama mengandung Yesus, dan setelah kelahiran Yesus. Poin yang ketiga, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria ini menegaskan bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dia sungguh Allah karena dikandung secara ajaib, dan memang kodratnya adalah Allah, berasal dari Allah, dan sehakikat dengan Allah. Dan mengapa dia juga disebut sungguh-sungguh manusia? Karena dia dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Kemudian kita pindah ke bagian berikutnya, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Kita mengakui bahwa Yesus benar-benar nyata mengalami penderitaan secara historis di bawah pemerintahan penguasa Romawi. Dalam hal ini di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Wafatnya disalib adalah kurban penebusan bagi umat manusia yang penuh dengan dosa. Dia menderita, dia disalibkan, dia wafat, dia dimakamkan. Itu dalam rangka penebusan atas dosa manusia. Pemakamannya menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati untuk menebus dosa manusia. Persoalan bangkitnya kita akan lihat pada bagian selanjutnya. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, di sini ada tanda khusus, turun ke tempat penantian. Limbus Patrum adalah tempat jiwa-jiwa orang benar sebelum penebusan. Jadi, ketika Yesus belum dimakamkan, Yesus belum datang ke dunia, saudara-saudara, itu sebenarnya sudah ada orang-orang saleh, orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang suci perbuatannya, kemudian dia meninggal, dan inilah yang disebut sebagai orang-orang yang berada di tempat penantian. Wafatnya Yesus di kayu salib itu menunjukkan bahwa dia turun untuk menjemput mereka yang berada di dalam tempat penantian. Kebangkitan Yesus adalah puncak karya penyelamatan dan jaminan kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara-saudara, maka sia-sialah iman kita. Tetapi karena Yesus memang betul bangkit, karena Yesus memang betul naik ke surga, maka tidak sia-sialah kita beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Poin yang ketiga, ini adalah inti iman Kristen. Kristus itu hidup. Kristus wafat, Kristus bangkit, Kristus hidup, Kristus naik ke surga, Kristus meraja dari surga. Itulah
iman Kristen saudara-saudara. Kemudian yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia naik ke surga. Perhatikan di sini saudara-saudara, dikatakan dia naik ke surga. Artinya dia punya kuasa sendiri untuk dia naik ke surga. Kristus kembali ke kemuliaan surgawi setelah misinya selesai. Jadi dari surga dia datang menjalankan misinya di dunia ini. Setelah dia wafat dan kemudian bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian dia kembali ke surga, dan dari surgalah dia menjalankan kembali pemerintahannya. Duduk di sebelah kanan jangan disimbolkan sebagai bentuk fisik. Saya di sini, sebelah kanan saya di sini. Contohlah, saya Allah Bapa, Yesus ada di sebelah kanan saya. Tidak seperti itu saudara-saudara. Sebelah kanan itu menyimbolkan posisi kebenaran, posisi kemuliaan yang sifatnya ilahi. Jadi ini adalah kata kiasan sebenarnya saudara-saudara. Sehingga mengapa dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu menunjukkan kemuliaan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Yesus memerintah bersama Bapa menjadi pengantara bagi kita. Jadi saudara-saudara, Yesus itu datang sebagai pengantara kita kepada Bapa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Dari surga kita akan diadili oleh Yesus. Dia akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Dan itu sudah digambarkan di dalam kitab-kitab sebelumnya saudara-saudara. Ia akan mengadili semua orang menurut perbuatan mereka. Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Artinya saudara-saudara bahwa perbuatan itu penting di dalam proses keselamatan. Nyatanya di dalam Matius 25 31 sampai 46 ini Yesus mengatakan, apa yang tidak kamu perbuat bagi saudara-saudaraku yang paling hina ini, tidak kamu perbuat untukku. Dan apa yang kamu perbuat bagi saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukannya untukku. Itu berarti sekali lagi saudara-saudara, perbuatan itu penting dalam proses keselamatan. Bukan hanya percaya toh kita sudah pasti diselamatkan. Percaya itu penting, berawal dari kepercayaan, tetapi masih harus dilanjutkan dengan perbuatan kasih kepada sesama dan perbuatan kasih kepada Tuhan sendiri sebagai sumber kasih tersebut. Ini menegaskan tanggung jawab moral dan harapan akan keadilan yang abadi. Dia datang mengadili kita secara seadil-adilnya. Tidak ada keadilan yang paling sempurna di dunia ini selain dari keadilan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal, pemberi hidup, pengudus, penuntun kebenaran, penuntun pikiran kita, penuntun tindakan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia membimbing gereja, memberi rahmat, dan tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya. Maka dari itu saudara-saudara, kadang-kadang kita mengatakan dengarkan suara Roh Kudus. Artinya duduklah tenang dan dengarkan suara hati. Di dalamnya itu adalah suara Roh Kudus. Aku percaya akan Roh Kudus. Kemudian teks berikutnya adalah Gereja Katolik yang Kudus. Bagian ini yang sudah diganti oleh saudara-saudara kita yang Protestan. Gereja adalah tubuh mistik Kristus, satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Walaupun saudara-saudara kita yang Protestan sudah mengganti kata Katolik menjadi am. Katolik berarti menyeluruh, utuh dalam kebenaran dan sakramen. Katolik berarti menyeluruh, mencakup semuanya, melampaui batas-batas etnis, melampaui batas-batas wilayah, dan melampaui batas-batas waktu, saudara-saudara. Utuh dalam kebenaran dan sakramen. Utuh di dalam sakramen. Ada berapa sakramen? Ada 7 sakramen. Sekalipun saudara-saudara kita yang Protestan sudah mengganti, kebanyakan hanya tinggal 2 sakramen saja. Tetapi Katolik tetap setia pada ajaran para rasul, yaitu 7 sakramen. Persekutuan para kudus. Gereja Katolik meyakini bahwa ada manfaatnya kita berdoa melalui persekutuan para kudus. Kita percaya akan kesatuan spiritual umat yang berada di bumi, jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, dan para kudus yang sudah berada di surga.
kita yang ada di bumi mendoakan saudara-saudara kita di api penyucian, sementara itu kita juga memohon kepada orang-orang kudus yang sudah berada di surga supaya mendoakan kita yang masih berada di bumi, pun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di dalam proses api penyucian. Kita saling mendoakan dan membantu di dalam kasih Kristus. Sebagaimana saudara-saudara yang Protestan meminta saudaranya yang lain, doakanlah saya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah kita juga saudara-saudara saling mendoakan di dalam persekutuan para kudus. Kemudian kalimat pengampunan dosa. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi di dalam gereja Katolik proses itu dilalui di dalam sakramen tobat atau sakramen pertobatan, di mana sekurang-kurangnya sekali di dalam setahun diwajibkan untuk melakukan pengakuan dosa di hadapan imam. Ini menegaskan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada kerahiman ilahi. Kasih Allah selalu lebih besar daripada dosa. Sejauh kita masih mau mengakui dosa kita, maka kerahiman Allah itu selalu lebih besar daripada dosa yang telah kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, dalam hal ini ada pengecualian. Kecuali apabila kita keluar atau murtad dari gereja Katolik, maka ya tentu saja itu adalah dosa yang tidak terampuni menurut ajaran gereja Katolik. Kebangkitan badan. Tubuh yang sama ini, saudara-saudara, di dalam gereja Katolik, tubuh yang sama ini akan bangkit kembali pada suatu masa. Tubuh ini pada suatu waktu nanti dia akan hancur menjadi tanah. Tetapi pada suatu masa nanti di akhir zaman, tubuh yang sama ini, yang sakit ini, akan dibangkitkan pula pada akhir zaman. Pada waktu itu, tubuh ini masih terpisah dengan roh yang sedang berbicara kepada Anda sekarang ini. Tetapi pada akhir zaman itu akan disatukan kembali menjadi sama seperti ini sekarang, tetapi dengan kemungkinan ada dua. Apabila orang ini tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, maka dalam tubuh yang sama ini, roh ini yang ada di dalamnya akan masuk ke dalam neraka. Tetapi pada akhir zaman, apabila orang ini layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, maka tubuh yang sama ini yang sudah dibangkitkan oleh Allah kembali akan bersatu dengan roh saya dan kemudian masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan hanya jiwa yang akan hidup kekal, tetapi juga tubuh akan dibangkitkan di dalam kemuliaan sebagaimana telah dicontohkan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan kekal, lalu disambung dengan amin. Ini adalah tujuan akhir manusia. Tujuan akhir setiap manusia adalah perjuangannya menuju kepada kehidupan yang kekal. Hidup kekal dalam sukacita bersama Allah, dalam kasih, dalam sukacita, dan dalam damai tanpa akhir. Damai yang tidak berkesudahan. Itulah cita-cita dari setiap manusia. Dan kita mempercaya itu, kemudian kita lalu menutup, aku percaya, aku setuju dengan semua yang saya nyatakan tadi, lalu kita tutup dengan kata amin. Nah, saudara-saudara, demikianlah video kita pada kesempatan ini. Semoga penjelasan tentang makna doa aku percaya ini membawa manfaat bagi saudara-saudara. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.